Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengimplementasikan bab tentang strategi pemasaran di gerakan pelanggan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama, saya sendiri Fauzia Nurnabila Yusria dengan NIM 2020 122 1169. Kedua, Hanja Safatul Hidayah dengan NIM 2020 122 1168. Ketiga, Zahrian Faradiza Dini dengan NIM 2020 122 1095. 4. Zahwa Putri Amelia dengan NIM 2020 122 1042. Level dan pola segmentasi pasar. Studi kasus strategi STP, misalnya pada Kratingen, dalam ilmu marketing kita mengenal STP dan 4P sebagai strategi pemasaran produk atau jasa. STP adalah singkatan dari segmentation, strategi, dan promotion. Sedangkan 4P adalah singkatan dari keempat unsur dalam marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. STP dan 4P akan selalu muncul dalam marketing, apapun konteksnya. Segmentasi adalah upaya memetakan atau pasar dengan memilah-milihkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilihan ini biasanya berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana mereka mengkonsumsi produk. Demografi. Penjualan produk Kratingen ditunjukkan untuk para penduduk di daerah di negara maju maupun berkembang yang mulai memberikan perhatian lebih terhadap minuman suplemen guna meningkatkan daya tahan. Kratingen tidak menempatkan wilayah sasaran geografik dalam melayani semua segmen pasar. Untuk mendukung keberadaan barang Kratingen, banyak penyebar di pasar-pasar eceran dibandingkan pasar besar. Targeting setelah memetakan pasar. Tahap targeting, seperti namanya, adalah pembidik kelompok konsumen, mana yang akan kita sasar. Pria dan wanita, berusia remaja sampai dewasa, atlet, eksekutif, pelajar yang menghendaki stamina prima. Banyak bertempat tinggal di daerah urban atau suburban, berpola pikir dinamis dan energik, lalu menambah ke pasaran anak muda sebagai selingan lifestyle anak muda masa kini. Dulu, minuman berenergi cuma dicitrakan untuk orang yang mau begadang atau bekerja keras. Dalam perjalanan waktu, orang tahu minuman ini juga cocok untuk siapa saja yang menghendaki stamina prima, dari eksekutif, pelajar, hingga pekerja, pria, dan wanita. Bahkan, konsumen yang mengkonsumsi minuman ini rutin setiap hari sesuai anjuran produsen Kratingen. Berani menembus semua segmen pasar dari mulai aktivitas olahraga, fun bike, basket, bulu tangkis, sponsor olahraga, pergerakan musik, acara dansa, hingga klub malam. Dulu, minuman berenergi cuma dicitrakan untuk orang yang mau begadang atau bekerja keras. Dalam perjalanan waktu, orang tahu minuman ini juga cocok untuk siapa saja yang menghendaki stamina prima, dari eksekutif, pelajar, hingga remaja, pria, dan wanita. Bahkan, kini semakin banyak konsumen yang mengkonsumsi minuman rutin setiap hari sesuai anjuran produsen Kratingen, yaitu 3 botol per hari. Positioning. Apabila target pasar sudah jelas, promosi adalah bagian dari penjelasan posisi produk kepada konsumen. Pada benda produk, kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Dari contoh produk yang tersedia, Kratingen memberikan manfaat untuk menambah vitalitas. Kratingen cenderung lebih unggul dibanding merek sejenis pada unsur rasa, kandungan dan efeknya pada kebugaran tubuh. Pada akhirnya, perilaku konsumen sebagai pengguna minuman tersebut. Dalam rangkaian proses marketing, STP ini ada di tahap awal yang paling penting, yakni mengidentifikasi customer value STP di level strategi, karena menentukan bagaimana kita menggarap pasar.
Produk. Pertama-tama, untuk masuk ke pasar, kita harus memilih produk yang bagus, sesuai dengan target pasarnya. Produk Ratinden memerlukan produk liquid menggunakan kemasan botol kecil sekitar 125 mm. Setiap kemasan mengandung berbagai multivitamin seperti vitamin B, taurin, inositol, kafein, kalsium, dan lain-lain. Dan konsumen tidak mau mengkonsumsinya tanpa mengetahui manfaat dan efek sampingnya yang dapat merugikan kesehatan. Produk Ratinden memiliki jenis Ratinden biasa dan premium, yang masing-masing memiliki kandungan yang agak berbeda. Price produk tersebut harus memiliki harga yang sesuai dengan target pasar. Harga Ratinden kemasan botol dalam negeri berkisaran antara Rp4.000 untuk Ratinden dan Rp5.000 untuk Ratinden S. Harga yang ditawarkan memang cukup mahal dibandingkan pesaing Extra Joss. Harga mungkin sebagai penentu pesaing. Promosi. Yang lain tidak akan berarti tanpa promosi, yaitu mengkomunikasikan produk kita kepada target pasar. Jika STP ada di level strategi 4P, bermain di level eksekusi. Bagi produk yang putarannya semakin cepat seperti minuman berenergi cair ini. Iklan memang merupakan faktor yang amat penting. Minuman energi cair tergolong produk low involvement, artinya mengambil keputusan tidak didasari oleh pemahamannya atau pemikiran yang mendalam. Akibatnya, iklan memberikan pengaruh yang sangat tinggi. Jadi, kalau Tomnya tinggi, brand share-nya tinggi, hal ini akan semakin positif jika ditunjang industri yang luas. Akibatnya, produk disebut akan meraih share yang sama atau bahkan lebih besar dari Tom Ad-nya. Periklanan menjadi salah satu yang penting dalam proses pembangunan merek atau branding. Mengenalkan produk kepada konsumen adalah salah satu tujuan dalam promosi periklanan dan efektif akan mengubah pengetahuan publik mengenai ketersediaan produk karakteristik produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanja. Segmentasi pasar konsumen dan pasar bisnis. Segmentasi pasar konsumen adalah menentukan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh konsumen, untuk kemudian dianalisa oleh perusahaan sehingga dapat menciptakan kebutuhan produk yang diinginkan oleh konsumen. Dasar segmentasi pasar konsumen, kita menggunakan dua kelompok variabel yang luas untuk mengsegmentasikan pasar konsumen. Beberapa peneliti berusaha mengidentifikasikan segmen dengan melihat karakteristik deskriptif, geografis, demografis, dan psikografis. Lalu mereka memeriksa apakah segmen pelanggan ini mempunyai kebutuhan atau respon produk yang berbeda. Misalnya mereka dapat mempelajari sikap kalangan profesional, kera biru, dan kelompok lain terhadap misalnya keamanan sebagai manfaat sebuah mobil. Ada 4 jenis segmentasi pasar konsumen, yaitu satu, segmentasi geografis, memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan sekitar. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah atau beroperasi di seluruh daerah, sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Next. Yang kedua, segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, kita memperbaiki pasar menjadi kelompok-kelompok variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan, dan ras sosial. Salah satu alasan variabel demokrasi begitu populer bagi memasar
adalah bahwa variabel ini sering terkait dengan keinginan konsumen. Yang ketiga, segmentasi psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psiko dan demografi guna lebih memahami konsumen. Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup, atau nilai. Orang-orang di dalam kelompok demografi yang sama bias memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. Yang keempat, segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pemasaran membagi pembeli menjadi beberapa sekelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Peran keputusan kita dapat dengan mudah mengidentifikasikan pembeli untuk banyak produk di Amerika Serikat. Pria biasanya memilih melengkapan cukur mereka dan wanita memilih stocking mereka. Tetapi bahkan di sini pemasaran harus cermat dalam mengambil keputusan penentuan sasaran mereka karena peran pembelian berubah. Next. Segmentasi pasar bisnis. Kita dapat mengsegmentasikan pasar bisnis dengan beberapa variabel yang kita gunakan dalam pasar konsumen, seperti geografi, manfaat yang dicari, dan tingkat penggunaan. Tetapi pemasaran bisnis juga menggunakan variabel lain. Pemasar bisnis biasanya mengidentifikasikan segmen melalui proses yang berurutan. Penentuan target pasar, ada banyak teknik statistik untuk mengetahui segmen pasar setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar yang dibidik. Pemasar lama-kelamaan mulai menggabungkan beberapa variabel dalam usahanya, mengidentifikasikan kelompok sasaran yang lebih kecil dan didefinisikan dengan lebih baik. Next. Penentuan posisi pasar. Kotler dan Armstrong pada tahun 1997 menyatakan penentuan posisi pasar sebagai perancangan posisi produk dan citra perusahaan sehingga menempati tempat khusus dan dihargai dalam benak pelanggannya. Hermawan Kartajaya DKK 2003 mendefinisikan penentuan posisi pasar sebagai strategi untuk mengarahkan pelanggan dengan membangun rasa kepercayaan, percaya diri, dan kompetensi untuk pelanggan sehingga menciptakan sebuah ekspektasi di benak pelanggan dan memimpin mereka secara kredibel. Strategi pasar sasaran. Keputusan pasar sasaran mengidentifikasi orang-orang atau organisasi dalam pasar di mana organisasi mengarahkan strategi penentuan posisinya. Pemilihan strategi pasar sasaran yang baik merupakan salah satu tantangan manajemen yang paling menurut perhatian. Strategi penentuan sasaran. Strategi segmentasi meliputi 1. Mengidentifikasian dan menganalisisan segmen pada pasar produk. Yang kedua, pemutusan segmen mana yang akan dijadikan sasaran. 3. Perancangan dan pengimplementasian strategi penentuan posisi program pemasaran untuk setiap segmen sasaran. Next. Tindakan penentuan sasaran. Pada umumnya, di pasar produk perusahaan hanya tampil pada beberapa konsumen atau organisasi, tanpa menghiraukan strategi pasar yang digunakan. Manajemen dapat mengidentifikasi satu atau lebih segmen untuk dilayani perusahaannya.
Cara lain, walaupun strategi segmen tertentu tidak dirumuskan, tetapi program pemasaran yang dipilih perusahaan menentukan posisi merek atau perusahaan dalam pasar produk. Sehingga strategi segmen tersebut menunjukkan subkelompok tertentu dalam pasar. Penentuan sasaran ekstensif. Para pesaing utama memutuskan berada pada semua atau kebanyakan pembeli dalam pasar. Hal ini dimaksud untuk dapat berada pada posisi pasar yang dominan. Pada saat tujuan ini tercapai, keanekaragaman kebutuhan dan preferensi pembeli dalam pasar memerlukan strategi penentuan sasaran yang ekstensif. Tanpa kecuali bauran pemasaran spesifik dikembangkan untuk setiap segmen. Kebutuhan pembeli tidak dapat dipenuhi dan penjual organisasi tidak akan memuaskan. Penetapan pasar sasaran. Setelah memutuskan bagaimana menentukan segmen pasar, maka seorang ahli strategi harus membuat keputusan mengenai beberapa banyak segmen yang akan digunakan. Untuk itu ada 3 faktor yang harus diperhatikan. Pertama, besar dan potensi pertumbuhan dari setiap segmen. Pada umumnya, perusahaan besar akan berfokus pada segmen besar yang volume penjualannya besar. Sedangkan perusahaan kecil akan menghindari segmen pasar yang besar karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan banyaknya pesaing yang lebih besar. Kedua, daya tarik struktural segmen-segmen tersebut. Daya tarik struktural dari setiap segmen terutama berkaitan profitabilitas. Profitabilitas dari suatu segmen pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: pesaing industri dan ancaman dari segmen pesaing, pendatang baru potensial dan ancaman mobilitas, ancaman produk-produk substitusi, pembeli dan kekuatan relatifnya, supplier dan kekuatan relatifnya. 3. Sasaran dan sumber daya perusahaan. Setelah mengukur besaran, tingkat pertumbuhan, dan daya tarik struktural dari setiap segmen, maka ahli strategi harus mengkaji sasaran dan sumber daya perusahaan. Untuk itu perlu diperhatikan derajat kompatibilitas antara segmen dan tujuan jangka panjang perusahaan. Karena itu perlu disadari bahwa meskipun suatu segmen itu menarik, tetapi segmen itu bisa saja diabaikan jika bertentangan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Juga perlu diperhatikan apakah perusahaan mempunyai kompetensi, sumber daya, dan komitmen yang diperlukan agar suatu segmen dapat beroperasi secara efektif. Karena itu ada 2 hal perlu diperjelas. Pertama, apakah segmen tersebut sedang bertumbuh atau sedang menurun? Untuk mengetahui apakah suatu segmen itu sedang bertumbuh atau sedang menurun, maka perlu dibuat proyeksi mengenai volume penjualan dan laba segmen tersebut di masa datang. 2. Apakah segmen tersebut sedang berubah? Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, perlu dikaji bagaimana struktur segmen tersebut dan kemungkinannya untuk berubah. Kedua, perlu dikaji tren permintaan akan produk dan jasa dari segmen tersebut di masa depan. Ketiga, perlu dikaji pergerakan dari segmen tersebut dari waktu ke waktu. Penentuan posisi pasar. Penentuan posisi adalah proses mendesain image dan nilai sehingga konsumen dalam pasar yang ditargetkan memahami kedudukan perusahaan atau merek dibandingkan dengan pesaingnya. Karena itu, penentuan posisi merupakan unsur penting dalam proses perencanaan pemasaran, sebab keputusan tentang penentuan posisi mempunyai implikasi langsung terhadap bauran pemasaran secara menyeluruh. Dengan demikian, bauran pemasaran dapat dipandang sebagai taktik yang terperinci mengenai strategi penentuan posisi sebuah perusahaan. Misalnya, jika perusahaan mencapai posisi kualitas yang tinggi, maka hal ini bukan saja tercermin dalam kualitas produk yang tinggi, tetapi juga tercermin dalam seluruh aspek bauran pemasaran seperti strategi penentuan harga, distribusi, periklanan, dan pelayanan purna jual. Proses penentuan posisi itu sendiri pada umumnya melewati 3 tahap berikut. Pertama, mengidentifikasi keunggulan-keunggulan kompetitif perusahaan atau merek. Kedua, mengambil keputusan tentang keunggulan kompetitif yang akan mendapat penekanan
3. Mengimplementasikan konsep penentuan posisi. Menyusun dan mengkomunikasikan strategi penetapan posisi. Penetapan posisi atau positioning adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga mencapai posisi yang khas dibandingkan para pesaing di dalam benak pelanggan sasarannya. Adapun tujuan pokok strategi positioning adalah untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan, yaitu what you stand for, what you are, and how would you like customer to evaluate you. Adapun 7 pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan positioning yaitu yang pertama, positioning berdasarkan harga dan kualitas, yaitu positioning yang berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat harga tinggi atau sebaliknya. Yang kedua, positioning yang dilandasi aspek penggunaan atau aplikasi, misalnya yogurt diposisikan sebagai minuman yang menyehatkan. Yang ketiga, positioning berdasarkan pemakai produk, yaitu mengaitkan produk dengan kepribadian atau tipe pemakai. Misalnya, Sony memiliki berbagai macam model yang ditunjukkan kepada bermacam-macam pemakai yang berbeda, mulai dari yang amatir hingga profesional. Yang keempat, positioning berdasarkan kelas produk tertentu. Misalnya, permen Kopiko yang diposisikan sebagai kopi berbentuk permen, bukan permen rasa kopi. Positioning berkenan dengan pesaing, yaitu berkaitan dengan posisi persaingan terhadap pesaing utama. Dan selanjutnya, positioning berdasarkan manfaat. Dan terakhir, positioning berdasarkan atribut, ciri atau manfaat bagi pelanggan, yaitu jalan mengasosiasikan suatu produk dengan atribut tertentu, karakteristik khusus, atau dengan manfaat bagi pelanggan. Kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang diciptakan. Selain ditentukan oleh persepsi pelanggannya sendiri, posisi atau citra sebuah perusahaan dipengaruhi pula oleh para pesaing dan pelanggan mereka. Tingkatan positioning. Yang pertama, positioning industri. Yang kedua, positioning organisasi. Yang ketiga, positioning sektor produk. Positioning suatu rentang atau keluarga produk dan jasa terkait yang ditawarkan oleh organisasi. Dan yang terakhir, positioning produk atau jasa individual. Positioning produk spesifik yang harus dilakukan dalam melaksanakan positioning. Yang pertama, strategi komunikasi. Komunikasi dilakukan untuk membatani produk atau merek atau nama dengan calon konsumen. Yang kedua, positioning bersifat dinamis. Persepsi konsumen terhadap suatu produk, merek atau nama bersifat relatif terhadap struktur pasar atau persaingan. Yang ketiga, positioning berhubungan dengan marketing. Positioning berhubungan dengan pemikiran di benak konsumen. Perusahaan harus mengembangkan strategi melalui event marketing yang dipilih sesuai dengan karakter produk. Kesimpulan dari materi ini adalah strategi positioning merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sasaran, sehingga terbentuk citra atau image merek atau produk yang lebih unggul dibandingkan merek atau produk pesaing. Kunci utama keberhasilan positioning terletak pada persepsi yang diciptakan. Selain ditentukan oleh persepsi pelanggannya sendiri, posisi atau citra sebuah perusahaan dipengaruhi pula oleh para pesaing dan pelanggan mereka. Dalam manajemen multi merek, perusahaan harus menentukan posisinya dengan cermat, supaya merek-merek yang ada tersebut tidak bersaing satu sama lain, dan agar tidak terjadi kanibalisasi. Merek yang satu mematikan merek yang lain. Jadi, segmentasi pasar harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung dengan penempatan sesuai
dengan segmen pasar yang dituju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.